Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi nilai eigen dan vektor eigen atau eigen value, eigen vektor. Kemudian terkait dengan hal tersebut kita akan pelajari diagonalisasi ortogonal dan ortonormal serta diagonalisasi ortogonal. Kalau ortogonal itu dua vektor saling tegak lurus atau saling independen atau saling bebas. Sementara kalau ortonormal itu selain dia saling tegak lurus juga memiliki panjang vektor sama dengan 1. Akan pelajari kembali terkait dengan definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Jadi kita akan mencari nilai eigen, dalam hal ini dinyatakan dalam simbol lambda, sementara vektor eigen itu dalam hal ini adalah vektor x. Jadi untuk mendapatkan nilai eigen yaitu dengan cara ax sama dengan lambda x. Artinya bahwa ada vektor tak nol x demikian rupa sehingga akan memenuhi ax sama dengan lambda x. Dan ini merupakan transformasi linier Tx sama dengan Ax yang memetakan X ke lambda X. Atau bisa dituliskan Ax sama dengan lambda I adalah matris identitas X. Kemudian kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, kita kalikan A minus lambda I kita kelompokkan, X nya dikeluarkan, A minus lambda I dikalikan X sama dengan 0. Ini vektor semua, vektor X, vektor 0. Atau kita bisa balik, lambda I minus A kali vektor X sama dengan 0. Pada sistem persamaan linier yang homogen, apabila X sama dengan 0 itu akan memiliki solusi non-trivial atau solusi lebih dari 1. Mengapa? Karena matriks A minus lambda I, jika kita cari determinannya, hasilnya akan sama dengan 0. Jadi ini merupakan matriks singular. Determinan A minus lambda I sama dengan 0 ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Jadi nilai eigen itu akar real atau akar kompleks dari persamaan karakteristik determinan A minus lambda I sama dengan 0, vektor 0. A nya matriks real berukuran n kali n. Sementara vektor eigen itu merupakan vektor tak nol yang memenuhi persamaan Ax sama dengan lambda X yang bersesuaian dengan nilai eigennya, maka disebut sebagai vektor eigen. Ya, X disebut sebagai vektor eigen dan nilai vektor eigen nanti bersesuaian dengan masing-masing nilai eigennya. Misal ada matriks A, kita diminta mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Caranya kita hitung determinan lambda I minus A, ya lambda minus 1 0, 0, 0, lambda minus 1, 0, 0, 0, lambda, kita sama dengan K0, kita sama dengan lambda minus 1 kuadrat dikalikan lambda. Hasilnya lambda sama dengan 1 atau lambda sama dengan 0. Ini diberi indeks sendiri. Jadi lambda 1 nilai eigen yang pertama, lambda 2 nilai eigen yang kedua. Ya, Anda mau bolak-balik boleh, tapi umumnya dalam penulisannya terkait nanti dengan penyusunan matriks yang memuat vektor-vektor eigen itu disusun berdasarkan nilai eigen yang paling besar dulu, baru ke nilai eigen yang terkecil. Baik, setelah kita mendapatkan nilai eigen tersebut, untuk mendapatkan vektor eigen kita susun dulu matriks A minus lambda I, lambda I minus A
dikalikan vektor X sama dengan vektor. Kemudian kita masukkan lambda 1 sama dengan 0, akan diperoleh hasil sebagai berikut: minus 1 0 0 minus 1 0 0 dikalikan vektor X sama dengan vektor 0, sehingga kita dapatkan X1 itu sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 0x3 ya, 0x3 sama dengan 0. Jadi kita bisa definisikan solusinya yaitu 0 0 T, atau kita bisa gunakan T nya 0 0 1. Ini nanti sebagai basis dari ruang eigen 0 0 1 tersebut. Selanjutnya untuk nilai eigen yang kedua yaitu sama dengan 1, kita masukkan kebersamaan lambda I minus A, diperoleh hasilnya vektor yang kedua dari nilai eigen yang kedua adalah ST0, atau kita bisa uraikan 1 0 0 S plus 0 1 0. Jadi kita sudah dapatkan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 1, yaitu 1 0 0 dan 0 1 0. Contoh yang lain, misalkan ada sistem persamaan sebagai berikut. Vektor eigen kita susun dalam bentuk matriks. Persamaan tersebut A sama dengan 1 3 4 2 dan vektor X X1 X2. Kemudian kita masukkan kebersamaan karakteristik, jadi kita bisa dapatkan lambda kuadrat minus 3 lambda minus 1. Dan kita cari akalnya, ya kita sederhanakan dalam bentuk lambda plus 2 kali lambda minus 5, jadi nilai eigennya adalah lambda sama dengan minus 2 dan lambda sama dengan 5. Kemudian kita masukkan masing-masing nilai eigen ke persamaan karakteristik tadi dalam bentuk matriks, dan kita peroleh hasilnya untuk X yang pertama minus TT atau minus 1 1 T, atau kita bisa tuliskan T minus T sama dengan 1 T. Kemudian untuk X yang kedua yaitu 3/4 T, T 3/4 1 T, atau X sama dengan T 4/3 T, atau kemudian kita keluarkan T nya. Jadi vektor eigen untuk sistem persamaan tersebut adalah vektor eigen yang pertama minus 1 1 bersesuaian dengan nilai eigen minus 2, kemudian X2 sama dengan 3/4 1 bersesuaian dengan nilai eigen lambda 2 sama dengan 5. Ini ada latihan, silahkan Anda kerjakan, dapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Ini ada solusi untuk nomor 5. Kemudian diagonalisasi suatu matriks bujur sangkar dapat didiagonalisasi jika terdapat sebuah matriks P yang invertible atau dapat diinverse demikian sehingga P inverse dikalikan matriks A dikalikan matriks P itu adalah suatu matriks diagonal. Artinya bahwa matriks P itu mendiagonalisasi A. Caranya kita tentukan n vektor eigen dari matriks A yang bebas linear, kemudian kita bentuk matriks P yang kolom-kolomnya berisi n vektor eigen, kemudian kita cari inverse dari P, kemudian kita kalikan inverse P dikalikan AP, nanti akan membentuk matriks diagonal dengan diagonal utamanya merupakan nilai-nilai eigen yang bersesuaian dengan vektor-vektor eigen dari A. Ini misalkan matriks A, kita akan untuk yang sama dengan 1 itu nilai eigen sama dengan 1. Baik, ini nanti Anda coba kerjakan hasil latihan untuk diagonal. Kita akan menghitung pangkat suatu matriks melalui inverse P dikalikan A dikalikan P, bisa kita buat misalkan sama dengan D. Bentuknya D itu matriks diagonal, jadi D itu biasa digunakan untuk menyebutkan matriks diagonal. Maka kalau kita kalikan ruas kiri dan ruas kanannya dengan P, kemudian P inverse itu sama dengan identitas ya, P
otomatis dikalikan matriks inverse-nya akan sama dengan identitas, jadi tinggal A sama dengan PD. Kemudian kita kalikan dengan inverse P, maka kita bisa dapatkan A itu sama dengan PDP inverse. Sehingga kalau kita punya A kuadrat, kita bisa masukkan PDP inverse, kemudian PD keluar. Kemudian kalau kita lihat di sini tinggal PD kuadrat P inverse. Nah, berkaitan dengan itu kita bisa mendapatkan pangkat suatu matriks dengan menggunakan P kali D pangkat N kali P inverse. Jadi misalkan untuk A1000, bagian depan belakangnya P, belakangnya inverse P, kemudian yang bagian tengah adalah matriks diagonal. Keragaman geometrik setiap nilai eigen sama dengan keragaman jika tidak penuh maka tidak. Misalkan matriks A ini kita tahu N-nya sama dengan 3, maka nanti dimensi ruang nilai eigennya harus 3. Kita dapatkan nilai eigennya, kemudian untuk sama dengan 1, lambda sama dengan 1, dimensi ruang eigennya akan sama dengan 1, sementara untuk lambda sama dengan 2, dimensi ruang eigennya sama dengan 2. Jadi total dimensi ruang eigen ada 3. Jadi ini dapat didiagonalisasi. Kemudian ortogonal dan ortonormal, sebagaimana kita sudah mempelajari terkait sifat-sifat vektor, maka suatu vektor U dan V, vektor U dan vektor V dikatakan ortogonal jika hasil kali atau hasil kali titik atau dot produknya sama dengan 0 atau U dot V sama dengan 0 atau diberi tanda kurung segitiga, kurung lancip sama dengan 0, dan vektor U dikatakan ortonormal jika U memiliki norma sama dengan 1. Jadi ortogonal dan memiliki norma. Misal ini adalah ada 3 vektor U1, U2, U3 dan saling bebas ortogonal. Dapatkan U1, U2 sama dengan 0, U1, U3 sama dengan 0, U2, U3 sama dengan 0. Baik, misalkan norm untuk A1 sama dengan 1, norm U2 sama dengan akar 2, norm U3 sama dengan akar 2. Normalisasi dapat dilakukan dengan cara kita definisikan V1 sama dengan U1, vektor U1. V1 ini adalah vektor baru yang memiliki sifat ortonormal. Kemudian dalam suatu vektor eigen dikatakan basis untuk ruang eigen jika ada span ya, Untuk diagonalisasi ortogonal, tentukan n vektor eigen dari A yang membentuk basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen dari A. Kemudian bentuk vektor eigen ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Yang ketiga, bentuk matriks B yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen ortonormal. Nah, ini adalah proses Gram-Schmidt untuk vektor mempunyai panjang 1. Kemudian ini contohnya. Sehingga kita bisa dapatkan matriks B sebagai